Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang energi dan intensitas gelombang. Kita ingat-ingat dulu waktu kalian belajar tentang gerak melingkar. Masih ingat tentang gerak melingkar itu? Saya gambarkan gerak melingkar. Nah, kecepatan gerak melingkar sendiri memiliki perumusan. Di sini ada omega, di sini ada V-nya kecepatan, dan di sini ada jari-jarinya. Sehingga V pada gerak melingkar itu sama dengan omega dikali jari-jari dikali R. Nah, ternyata gelombang itu juga memiliki energi. Omega itu apa? Omega itu kecepatan sudut. Nah, kalau dalam gelombang, energi itu diperoleh dari energi kinetiknya, energi yang dihasilkan gelombang. Yakni, saya tulis dulu kalau ini gerak melingkar, kalau sekarang energi pada gelombang. Energi pada gelombang kita bisa tuliskan dengan EK. Masih ingat rumusnya energi kinetik itu setengah mv kuadrat, di mana m V-nya di sini omega R kuadrat. Kemudian setengah M kalau dalam gelombang R-nya jari-jarinya diubah amplitudo. Amplitudonya pada gelombang yaitu simpangan yang terbesar. Jadi kita bisa tuliskan omega A kuadrat. Sehingga energi sendiri pada gelombang yaitu setengah massa omega kuadrat A kuadrat. Nah, jadi semakin besar amplitudonya, maka energinya juga semakin besar. Contohnya saja pada ombak. Saya gambarkan ombaknya, misalkan gini. Nah, misalnya ini gambar ombak. Jadi semakin tinggi ombak, maka yang berbeda adalah apanya? Yang berbeda adalah energinya. Jadi energi itu sebanding dengan amplitudo. Semakin besar amplitudonya, juga energinya semakin besar. Gitu. Sekarang kita pada intensitas gelombang. Kalian tahu kan daya? Daya itu rumusnya apa? Daya itu P sama dengan W per T. Juga sama dengan energi per waktu. Satuannya apa? Satuannya watt. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan intensitas. Nah, kalau intensitas atau I, ini tadi daya P, intensitas itu dilambangkan I. I sendiri sama dengan P per A. Di sini daya,
A-nya itu apa? A-nya itu luas daerahnya. Luas daerah yang mana? Yaitu luas daerah. Misalkan di sini ketika terjadi gempa di epicentrum terdapat dayanya sebesar berapa watt. Nanti yang dirasakan intensitas yang berbeda, yaitu yang berada di R1 dan R2 tentunya berbeda intensitasnya. Daerahnya itu misalkan gini. Nah, di sini itu misalkan membentuk daerah. Daerahnya yang di sini. Nah, antara R2 dan R1 yang akan lebih berdampak atau lebih berdampak besar itu yang mana? Yakni R1 yang akan merasakan gempa yang besar, sedangkan R2 intensitasnya akan lebih kecil karena jaraknya lebih besar. Nah, oke, sudah paham ya? Di sini jaraknya atau daerahnya disebut juga dengan lingkaran. Maka bisa dituliskan intensitas sama dengan P per 4 PR kuadrat. Jadi intensitas itu bisa dicari dengan I sama dengan P per 4 PR kuadrat. Sedangkan hubungannya apa? Hubungannya antara intensitas dengan daya, yaitu sebanding. Sedangkan intensitas dengan jari-jari itu berbanding terbalik atau I sebanding dengan 1/R kuadrat, sehingga bisa dicari terus ini ya, sehingga bisa didapatkan jika mencari I2 per I1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan disimak videonya. Nanti jika ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan lewat WA group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.